pembuatan database dan table. Ya, ini nanti akan kita coba menggunakan studi kasusnya. Terus yang ketiga adalah kita menggunakan transact SQL. Ya, di sini nanti kita akan coba mengolah data dari data yang sudah kita buat di modul kedua untuk diolah, bagaimana kita menampilkan data, mengisi data, merelasikan dan seterusnya. Ya, kita mulai yang pertama mengenai instalasi SQL Server. SQL Server kita untuk pembahasan mengenai SQL Server di sini kita menggunakan SQL Server yang free ya teman-teman semuanya. Yang free yang disediakan oleh Microsoft itu adalah yang SQL Server Express. Walaupun ini free, sebenarnya kalau kita gunakan untuk mengolah data dalam arti bukan yang berkaitan dengan company, hanya untuk personal, sudah secara kemampuan sama seperti yang kita menggunakan lisensi. Ya, instalasinya ada dua. Satu pertama berkaitan dengan engine, yang kedua berkaitan dengan SSMS-nya ya, aplikasi yang digunakan untuk mengolah datanya. Kalau engine hanya sebatas untuk kebutuhan, mempersiapkan kebutuhan yang dimana agar kita bisa buat create database dan seterusnya ya. Jadi yang pertama adalah kita install engine-nya. Yang kedua nanti kita install manajemen studionya sebagai media kita untuk berkomunikasi dengan database. Ya, ini cara instalasinya secara singkat kurang lebih seperti ini ya. Ada link downloadnya nanti di materi. Ya, downloadnya itu ada di Microsoft, itu sudah disediakan gratis. Kita tinggal download. Ini ada linknya. Ya, nanti ini di share di modul camp-nya sama dari tim camp. Terus cara instalasinya yang perlu kita install, sebenarnya kalau kita pernah install aplikasi apapun ya, entah itu Office, entah itu apa yang lain, pengalaman sebenarnya nggak beda jauh cara instalasinya. Tapi poin-poinnya kurang lebih seperti ini ya, sini share lebih besar. Ya, instalasinya step 1 normal, ada pilihan biasanya nanti di awal instalasi itu. Kita menggunakan pilihan basic, custom atau download media. Tapi kalau kita masih tahap belajar dan biar kita nggak banyak pilihan ke step berikutnya, kita menggunakan yang pilihan basic terlebih dahulu. Ya, di sini normal ada mengenai agreement, jadi kita oke atau enggak. Kalau oke berarti kita bisa lanjut, kalau enggak pun berarti kita nggak jadi menginstal engine-nya. Kita klik accept, terus habis itu kita lanjutkan. Nah, ini proses instalasi yang perlu teman-teman nanti perhatikan pada saat instalasi. Walaupun kita sudah download package-nya, tapi pada saat instalasi tetap butuh koneksi dengan internet. Ya, pada saat di download package ini dari package yang kita install dari lokal kita, dia akan terkoneksi dengan Microsoft lagi untuk mendownload ulang package yang detailnya. Jadi ini pastikan koneksi kita dengan internet cukup stabil lah untuk biar mau proses instalasinya normal. Habis itu kalau udah selesai tinggal kita tunggu. Selanjutnya nanti akan ada keterangan successful. Kalau engine nggak terlalu sulit ya, nanti teman-teman. Jadi hanya sebatas ini ya. Kalau sudah ada download successful, kita tinggal tunggu instalasinya. Setelah selesai nanti akan muncul kurang lebih seperti ini ya teman. Ya, instalasi sukses. Nanti ada pilihan connect no, install SSMS atau close. Ini yang kita lakukan adalah kita ke customize dulu untuk melanjutkan settingan database kita yang akan kita gunakan di lokal laptop atau lokal PC kita seperti apa nantinya. Ya, ini lanjutannya. Setelah kita klik custom, nanti akan ada muncul kurang lebih seperti ini, instalasi setup. Ini tinggal kita next saja sebenarnya ya. Pada saat custom nanti akan ada beberapa step di sebelah kiri seperti ini, mulai dari update Windowsnya, Microsoftnya, sampai dengan step terakhir adalah complete. Ya, ini stepnya rule-nya kita harus mengikuti satu-satu, jadi semua harus berjalan, karena salah satu step nanti fail, otomatis proses instalasi kita gagal. Ya, ini tinggal kita ikutin, kita next saja. Di sini nggak ada sesuatu yang perlu kita setting, kita next saja.
Di sini ada proses otomatis ya. Untuk teman-teman perhatikan dari 5 komponen yang ada, kalau gagalnya di Windows Firewall itu nggak ada masalah. Yang penting mesin learningnya jalan, konsistensi validationnya nggak ada error, komputer domain controllernya juga nggak error, sama .NET-nya juga tidak ada masalah di proses instalasinya. Berarti ini aman, walaupun kalau Windows Firewall-nya itu ada tanda seru seperti ini. Kalau proses dari 5 komponen ini, 4 komponen selain yang Windows Firewall itu ada yang tanda merah atau tanda silang, kemungkinan kita ada masalah dengan instalasi kita. Bisa jadi sebelumnya kita udah pernah install tapi gagal, atau framework kita nggak bisa menyesuaikan dengan yang Windows terbarunya, akhirnya ditolak. Atau tadi pada saat download package-nya ada masalah dengan proses download yang dari Microsoft-nya. Yaitu ini proses instalasinya. Kalau udah sampai sini, step sini aman, kita next. Nah, di sini adalah kondisi kita akan menggunakan engine mana. Kalau kita instalasi di awal, kita menggunakan yang sudah ada. Yang dimaksud engine di sini ya teman-teman. Ini kita bisa ganti ya sebenarnya. Tapi untuk instalasi awal kita abaikan, kita nggak add feature-nya, tapi kita pakai yang perform yang awal aja. Jadi nanti akan ngikutin defaultnya di SQL Server. Biasanya akan muncul SQL Server Express sama MS SQL Server. Kenapa ini muncul banyak? Karena ini dalam satu di Windows saya install berulang-ulang. Makanya di sini ada engine-nya macam-macam. Ada yang Express 01, Express 02. Jadi dalam satu PC atau satu Windows Server ataupun satu PC lokal kita bisa bikin engine untuk SQL Server yang sekarang 2022 ke atas. Itu kita bisa bikin engine yang lebih dari satu. Jadi kita bisa menggunakan seolah-olah kita punya banyak package server di dalam satu Windows. Itu sekarang dibuka. Kalau dulu enggak, hanya satu. Kalau sekarang kita bisa bikin package masing-masing. Jadi dalam satu Windows itu kita bisa create engine yang berbeda-beda. Jadi seolah-olah satu server kita untuk banyak data, bukan untuk banyak data, bisa untuk banyak engine itu bisa kita gunakan. Tapi ini bukan yang basic ya. Nanti kalau teman-teman lanjut ke belajar di SQL Server lanjutannya, bisa kita coba cara instalasi yang lebih dari satu. Ini hanya sebatas informasi. Kalau sudah kita abaikan, kita menggunakan pilihan yang perform yang bawah, kita abaikan dulu, kita menggunakan defaultnya dari Microsoft atau dari SQL. Kita lanjut. Untuk lisensi normal ya, kita bisa checklist yang SF-nya, habis itu kita next. Atau kalau teman-teman mau baca detailnya, di sini udah ada ya data collection-nya, atau mau teman-teman print di sini lengkap. Tapi kalau untuk di awal sebaiknya dipelajarin secara garis besarnya ya, jadi biar tahu apa isinya. Habis itu kita next. Nah, di sini adalah kita menentukan loginnya menggunakan login apa ya. Apakah kita menggunakan user Azure login? Ini biasanya untuk kalau kita sudah sewa server Azure ya di cloud. Jadi kita bisa menggunakan login cloud-nya, atau kita menggunakan Azure Principal, sama ini biasanya sudah berbayar. Karena kita gratis, kita nggak usah aktifkan, kita tetap menggunakan defaultnya. Habis itu kita next. Di sini juga sama, ini hanya sebatas informasi, jadi kita abaikan saja, kita next langsung. Nah, di sini yang perlu nanti kita juga pada saat instalasi kita belajar di awal, nama instan ini kita menggunakan defaultnya saja, walaupun kita diperbolehkan mengganti ya. Nama SQL Server itu untuk apa sih? Untuk pada saat login nanti kita harus panggil dengan nama apa. Jadi kita menggunakan defaultnya terlebih dahulu saja. Kita menggunakan yang ada SQL Server. Habis itu kita next. Nah, di sini adalah mengenai informasi nanti engine-nya ada di mana. Terus di settingnya itu otomatis atau tidak. Itu kita bisa. Yang dimaksud otomatis ini pada saat Windows aktif, secara otomatis engine SQL juga akan aktif. Tapi kalau kita statusnya di sini kita jadiin bukan otomatis, jadi pada saat Windows kita restart atau ada update atau apapun itu, pada saat kita nyalakan server kita atau
PC kita, dia engine-nya SQL belum bisa berjalan, jadi harus kita up manual. Jadi tapi kalau itu kondisinya gitu, sistemnya itu harus aktif terus, sebaiknya kita menggunakan yang otomatis saja. Jadi kita nggak terlalu repot mengenai bagaimana sih cara ngaktifinnya manual. Jadi kita langsung otomatis saja. Habis itu yang utama adalah pada saat berikutnya adalah kita setting password login untuk login SA ya. Login SA itu login defaultnya SQL Server, login adminnya itu namanya SA, kepanjangannya tidak ada ya. Yang ada istilahnya adalah loginnya nanti SA. Di luar kita menggunakan login Windows juga bisa untuk adminnya. Nah, kita harus masukkan password SA-nya apa. Ini passwordnya kalau sekarang dibutuhkan kombinasi 8 digit terakhir. Kalau yang SQL Server Express versi sebelum 2022, kita masih bisa menggunakan password yang 1 digit, 2 digit itu diperbolehkan. Tapi kalau yang sudah 2022 ke sini, update terbarunya, kombinasi passwordnya sama seperti kombinasi password di email yang sudah email di email ataupun login sosial media, kan biasanya kombinasinya lebih lengkap ya. Di SQL Server juga sama kombinasinya, ada ketentuan kombinasi yang harus kita masukkan, tak karakter, 8 digit dan seterusnya. Passwordnya Anda masukkan untuk password SA-nya. Setelah itu kita bisa next untuk melihat progresnya. Ya, ini tinggal menunggu saja. Setelah selesai komplit, nanti akan ada informasi seperti ini. Jadi engine-nya sukses, SQL servernya replication-nya juga sukses. Jadi kalau sudah sampai tahap ini, berarti proses instalasi engine-nya kita sudah nggak ada masalah. Tinggal kita install yang manajemen studionya. Untuk apa manajemen studio? Manajemen studio itu digunakan untuk kita berkomunikasi dengan engine. Jadi nanti bagaimana kita bikin database, bagaimana kita melihat database kita di dalam server itu ada berapa, nama tabelnya apa saja, itu kita bisa lewat manajemen studio. Kalau engine kita nggak bisa melihat sama sekali karena dia bentuknya seperti DLL, seperti instalasi yang lain lah. Jadi hanya sebatas kita create engine-nya dulu. Setelah selesai akan muncul komplit ya. Nanti kalau sudah ini komplit berarti kita udah selesai, kita tinggal close. Berarti kita udah satu step selesai, kita tinggal masuk step berikutnya. Dari instalasi ini yang saya poinkan pertama di sini ya teman-teman. Jadi mengenai password sama ini hanya informasi. Kita kalau untuk di awal kita ngikutin defaultnya saja. Di sini juga sama, kita ngikutin defaultnya saja. Kalau kita baru tahap instalasi awal, ini juga kalau di sini sama karena kita nggak punya user login Azure ataupun yang lain, kita ngikutin defaultnya ya. Terus kalau ini kan udah jelas, di sini for form juga sama, kita ngikutin defaultnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kalau sudah sampai sini gagal, berarti kita ada yang miss pada saat instalasi kita. Tapi kalau sudah sukses, berarti kita aman ke sininya. Ya. Kalau sudah sukses, selesai, langkah berikutnya adalah kita install manajemen studionya. Untuk manajemen studio sama, kita bisa download di portalnya Microsoft. Ya, jadi kita tinggal download, di sini ada biasanya kalau kita searching nanti akan ada free download untuk manajemen studio versi untuk SQL Server 2022 engine-nya. Manajemen studionya yang disupport adalah yang versi 19 ke atas. Itu bisa support untuk engine yang 2022. Kalau kita menggunakan yang manajemen studio versi 17 biasanya ada beberapa kondisi kita nggak bisa gunakan. Yaitu standar biasanya kalau versinya udah naik engine-nya biasanya untuk yang manajemen studionya juga harus ikutin. Ya, ini naik bisa teman-teman download. Cara instalasinya ini lebih simple karena ini cuman aplikasi media komunikasi saja, nggak perlu ada engine-nya. Tinggal kita install ya, sama normal, kita nggak perlu rubah location-nya. Terus habis itu kita sama pada saat instalasi manajemen studio yang perlu diperhatikan adalah koneksi dengan internet kita cukup stabil di awal ya, karena ini dibutuhkan koneksi untuk download lengkap package-nya. Habis itu selesai. Kalau package-nya selesai tanpa ada settingan apapun, maka di akhir instalasi akan muncul setup complete.
Tandanya komplit seperti apa? Nanti di Windows kita pada saat kita searching ya SSMS seperti ini ya. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman ya. Kalau engine-nya kita nggak kelihatan karena engine itu adanya di backend Windows-nya, jadi kita nggak bisa aktifkan, makanya kita butuh manajemen studio ya. Ini tampilannya kurang lebih seperti itu kalau sukses. Nanti tampilan awalnya kita tunggu, nanti akan muncul. Nah, kurang lebih pembukanya seperti ini. SQL Server Management Studio nanti akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk yang step pertama mengenai modul fundamental 1. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau kita lanjut dulu ke modul berikutnya? Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, boleh share ini, nanti kalau memang waktunya cukup kita jawab, tapi kalau enggak nanti kan dijawab lewat media komunikasi Instagram ya Pak yang digunakan ya. Telegram, Pak. Telegram ya. Oh, Iya. sorry. Ya, bisa menggunakan komunikasi Telegram, nanti grupnya kan ada ya di internal camp, jadi nanti bisa komunikasi di sana, nanti bisa kita siapkan penjelasan detailnya. Mungkin langsung dilanjutkan saja ya, Ya. Pak. Oke. Oke, sebenarnya untuk modul 1 kurang lebih seperti itu. Jadi googling sebenarnya di referensi udah banyak, tinggal kita cari melalui YouTube, ada melalui portal web portal web yang di-share melalui portal web juga sudah banyak untuk instalasi, atau kita menggunakan yang ada di portalnya Microsoft juga sudah ada. Kita lanjut yang kedua mengenai modul berikutnya mengenai fundamental, yaitu untuk pembuatan database dan pembuatan table ya. Kita nanti coba praktek sedikit, kita praktekkan jadi biar ada gambaran selain ada share screen-nya. Saya jelaskan dulu mengenai materinya secara umum, secara garis besar. Nanti akan kita coba buatkan contohnya di aplikasi. Materinya adalah di sini adalah pembuatan database dan table. Database itu untuk teorinya mungkin teman-teman nanti bisa baca ya. Kita nggak perlu ini karena waktunya sedih terlalu panjang kalau nanti kita jelaskan satu-satu. Table intinya gini, secara garis besar database itu adalah rangkanya. Kalau bahasa sederhananya kalau kita mau bikin rumah itu adalah rumahnya, table itu adalah ruangannya, gitu aja. Itu untuk secara garis besarnya. Jadi kita sebelum kita membuat suatu data, setelah kita kumpulkan semua data raw datanya, terus kita tentukan database itu adalah itu akan namanya apa ya. Contohnya kalau kita mau bikin suatu sistem berkaitan dengan akademis atau berkaitan dengan penjualan atau dengan sales atau dengan inventory, berarti kita sudah dapat raw datanya, terus baru kita buatkan database-nya. Database itu berarti kita rumah untuk menampung semua tabel yang ada di dalamnya. Ya, cara pembuatannya untuk SQL Server sederhana. Pertama sebelum kita create ya, kita harus login dulu ke SQL Servernya seperti ini teman-teman. Nanti setelah kita tadi instalasi, server name itu kurang lebih ini sebenarnya. Ini namanya adalah Pak Irnawan. Sorry. Screen-nya belum terganti, Pak. Belum, coba sorry. Oke. Share Okay. ulang. Ya, tampilannya. Jadi pada saat pertama kita login, setelah kita instalasi selesai engine dan manajemen studionya, pada saat login yang perlu diperhatikan begini. Pada saat tampilan awal untuk connect ke servernya, defaultnya akan adalah server type-nya itu database engine sudah pasti, karena kita butuh kita akan mengelola database dan table. Berikutnya adalah informasi mengenai server name. Server name ini nih, kalau kita lokal biasanya langsung akan membaca nama komputer lokal kita ya. Kebetulan nama komputer lokalnya kurang lebih seperti ini. Pertanyaannya apakah ini bisa diganti? Boleh. Lokal itu bisa diganti dengan lokal atau bisa diganti dengan IP kita, IP lokal kita. Bagaimana kalau servernya itu bukan di tempat kita engine-nya, tapi di server lain? Selama terkoneksi, nanti kita servernya ini kita tinggal IP-nya saja. Contoh seperti ini. Berarti ini kita bisa koneksi ke server lain yang IP-nya adalah seperti ini, 172.18.830. Tapi untuk lokal
cara loginnya ada dua, bisa kita menggunakan yang seperti ini ataupun seperti ini, sama. Tapi kalau bagaimana tadi kalau engine-nya banyak ya, nanti yang membedakan seperti ini. Kenapa ada 01, 02 dan seterusnya. Nah, ini di sini nanti. Tapi karena kita menggunakan satu engine, kita cukup yang di sini saja. Berarti yang pertama passwordnya SA, atau kita bisa menggunakan dua login, Windows Authentication-nya tanpa password biasanya karena kita sudah login di Windows-nya, atau kita menggunakan yang SA. SA itu berarti kita login yang ada di yang kita setting di awal tadi ya. Ya, kita setting di awal. Saya udah login di sini, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah saya login. Login yang pakai Windows juga ada tadi, saya contohkan di sini, tapi dengan engine yang berbeda ya. Kita contohkan dengan Windows yang login. Kalau ini tanpa password, Mbak, tutup ya Mbak. Sorry. Ya, ini loginnya. Ini login yang menggunakan Windows Authentication ya. Sama ya tampilannya. Cara loginnya aja berbeda, tapi hasilnya sama. Ini dengan password dengan SA dan password. Ini dengan Windows, login Windows-nya, hasilnya sama. Nah, setelah kita dapat, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini di layar kita. Di sini paling atas adalah menunjukkan servernya mana. Terus yang kedua adalah modul database, yang ketiga adalah modul security. Security ini nanti untuk setting login, untuk pembuatan login baru, membuatkan hak login orang lain dan seterusnya. Mengenai bagaimana membuat manajemen user yang ada di server ya. Terus yang kedua server object, ini biasanya digunakan untuk koneksi dengan server lain, pembuatan backup device kemana dan seterusnya. Replication ya, ini biasanya untuk lokal, kebutuhan lokal, tapi ini jarang kita gunakan. Tapi yang berikutnya adalah mengenai manajemen. Di sini nanti ada berkaitan dengan kita bisa setting profile email dan seterusnya. Ya, ini adalah kurang lebih modulnya secara garis besar. Di fundamental kita cukup bahas di database. Di database ada dua, biasanya muncul sistem database dan database snapshot. Kita nggak bahas ke sini, tapi kita akan membahas bagaimana kita membuat database baru. Biasanya kalau kita login di awal, ini belum ada teman-teman. Sampel DB sama studi case ini masih kosong. Ya, ini karena saya udah buatkan contohnya. Jadi di sini akan muncul dua database, sampel DB dan studi case. Sesuai dengan modulnya adalah kita belajar bagaimana membuat suatu database di sini ya. Nah, setelah kita sudah mengenali semua komponen yang ada di server, di engine kita melalui manajemen studio, langkah berikutnya adalah bagaimana cara membuat database di SQL Server. Ya, caranya sama. Ya, di modul di folder database ya, ini kita klik kanan. Kita pilih new database. Ya, di sini akan ada informasi seperti ini. Ya, ada informasi berkaitan dengan nama databasenya siapa, ownernya mau siapa, bisa kita setting. Kita nggak belajar sampai owner databasenya siapa, kita cukup sampai di pembuatan databasenya. Nama databasenya kita bebas, biasanya sesuai dengan kasusnya ya. Kalau kita lagi mengelola kasus sistem, biasanya kita pada umumnya ya adalah nama database-nya itu adalah nama database yang mengikuti nanti sistem yang akan dibuat secara umum. Tapi kita boleh menggunakan nama yang lain ya, yang sesuai dengan unik yang kita mudah ingat lah sebenarnya gitu. Contoh kita buat studi case 2. Case 2. Ya, setelah kita tulis di bawah akan ada dua kondisi yang perlu nanti teman-teman ini secara otomatis muncul ya. Pertama adalah mengenai informasi log, kedua mengenai informasi data. Jadi SQL pada saat kita buat database di sistem internal di folder itu akan bentuk dua data nantinya, dua table, dua folder lah. Pertama adalah berkaitan dengan database, table database-nya.
Yang kedua berkaitan dengan log. Log ini untuk informasi berkaitan dengan semua aktivitas query yang kita buat itu akan tersimpan di log. Jadi ada dua. Pertama adalah akan muncul mengenai datanya, mengenai folder datanya. Yang kedua mengenai folder lognya. Ya, di sini ada informasi di mana data harus kita simpan. Ya, path-nya di mana. Kalau default-nya akan ngikutin yang ada di instalasi SQL-nya. Karena kita ada di program file, ada di SQL Server, maka dia akan di sini ada turunannya sampai folder data. Pertanyaannya adalah apakah path ini diperbolehkan untuk dipindahkan untuk pembuatan database? Diperbolehkan dan disarankan kalau nanti kita sudah create data untuk kepentingan pengelolaan sistem ya. Disarankan tidak ada di C, tapi harus dipindahkan ke D atau ke drive yang lain yang bukan di drive sistem. Kenapa? Kalau ada masalah dengan sistem Windows-nya, datanya tetap aman. Ya, data sistem kita tetap aman. Jadi tidak ada kehilangan data kalau Windows kita bermasalah. Kalau di program file, kita rentan kalau Windows-nya ada masalah, kita bisa kehilangan data di sini. Ya, untuk belajar kita abaikan saja, kita ngikutin yang sudah ada. Auto grow-nya juga kalau kita sudah nanti sudah ke expert, ke advance atau ke yang lain, pengelolaan yang lebih lanjut, ini harus ditentukan auto grow-nya berapa, karena ini nanti berkaitan dengan kemampuan dari memori kita, sama berkaitan dengan ruang drive yang kita punya di server. Jadi kalau kita nggak atur, nanti grow-nya akan lebih banyak dibutuhkan ruang yang lebih besar lah kalau kayak kita atur. Defaultnya 60 MB baik yang lognya ataupun yang DB-nya, tapi ini bisa kita atur ya. Ini sekilas kita bisa menggunakan file grow-nya itu persen atau kita menggunakan sistem megabyte. Ini bebas. Nah, kalau nanti teman-teman belajar lanjut ini akan dijelaskan apa saja, kenapa harus persen, kenapa harus menggunakan default langsung yang total byte-nya, total ruangnya yang dipakai. Kita backup, kita langsung ke klik OK. Tandanya sukses akan muncul kurang lebih seperti ini. Berarti database yang kita buat adalah sudah sesuai, udah sukses lah. Berarti kita bisa melanjutkan untuk pembuatan tabel yang lain. Di sini karena ini database baru, akan berbeda dengan database yang di atasnya. Di atasnya sudah ada tabel, tapi di sini belum ada kosong. Tanda perbedaannya di situ ya. Kalau database yang baru, nama tabelnya masih kosong teman-teman. Jadi kita harus membuat langkah berikutnya sesuai dengan modul di sini sama. Setelah database selesai, ini cara pembuatannya ya. Klik kanan, new database. Ini sama tadi sudah. Ya di sini juga sudah. Nah, langkah berikutnya adalah pembuatan tabel. Untuk pembuatan tabel, kita ngikutin study case-nya saja. Di bawah ini sudah ada nama tabelnya. Nah, ya ini sudah ada nama tabel yang kita mau coba create. Kita coba create yang menggunakan data ini. Ya, kita punya study case-nya adalah master sales, master product, sama master territory ya. Bagaimana cara pembuatan? Berarti study case-nya tadi kan ini nama database-nya, master sales sama product dan territory ini adalah nama tabelnya. Jadi kita akan buat 3 tabel, nanti akan kita isi datanya dengan data di sini. Ya, kita nanti akan belajar bagaimana cara mengisi data secara satu-satu, bagaimana cara mengisi data secara lebih dari satu lah, secara multiple row ya. Database-nya sudah ada nih, query-nya teman-teman nanti bisa coba. Untuk pembuatan tabel di SQL Server ada 2 cara. Pertama manual, kedua adalah kita menggunakan transaksi SQL, kita menggunakan perintah query lah ya. Cara pertama kurang lebih seperti ini ya. Kita contoh yang ke sini. Untuk pembuatan tabel pertama kita bisa contohkan gini, klik kanan pada tabel, klik new, klik table. Nah, di layar sebelah kanan layar kerjanya
akan muncul kurang lebih ada 3 kolom. Kolom name itu untuk mengisi nama field. Data type ini berarti tipe data yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan dari kolom name-nya. Kolom name-nya apa? Berarti data type-nya harus disesuaikan. Allow null ini adalah mengenai apakah data boleh diisi dengan data null atau tidak, wajib diisi dengan data bukan null. Jadi harus diisi dengan angka, diisi dengan huruf, diisi kombinasi angka dan huruf, ataupun diisi dengan blank, tapi nggak boleh null. Ini adalah berkaitan dengan allow nullnya. Contoh kita buat pertama, saya mau buat data yang paling simpel tadi adalah yang manual, adalah master. Tadi ya, baik yang pertama, ya master territory ya. Di sini ada master territory kah? Ya, region ya. Kita contohin aja. Master territory ya, nama tabelnya kita namakan territory, maka di sini kita isinya apakah di master territory ada 2, ID dan region. Ya, kalau ID berarti kita tuliskan seperti ini. Ini berarti nama kolomnya. Terus isinya apa? Untuk menentukan database data tipe ya, kita yang perlu perhatikan adalah data nanti akan diisi dengan apa sih? Gambarannya kurang lebih seperti itu. Apakah huruf, angka, kombinasi, hanya angka, ataupun yang lain. Kalau berkaitan dengan nanti kombinasi, kita bisa menggunakan varchar atau nvarchar. Kalau nanti berhubungan dengan khusus hanya angka, kita angkanya untuk apa? Angkanya yang nggak perlu desimal atau apa, kita bisa menggunakan integer, kita bisa menggunakan numerik. Kalau berkaitan dengan uang, kita bisa menggunakan desimal, terus di belakangnya kita bisa tempatkan berapa desimal point yang bisa kita gunakan. Kalau yang berkaitan dengan pilihan true false, kita bisa menggunakan data bit dan yang lainnya. Ini 1 2 3 kita bisa menggunakan contoh, kita menggunakan yang integer dulu ya. Kita bisa pilih, ini banyak tipe data, nanti bisa kita explore sendiri mengenai tipe-tipe data dan isinya apa saja. Kita nggak jelaskan detail, jadi kita buatkan integer untuk kondisi karena kita cukup butuh angkanya saja. Kalau integer tanpa ada space berapa karakter yang dibutuhkan, tapi kalau seperti numerik ataupun yang lain biasanya dibutuhkan. Terus yang kedua adalah kita tentukan untuk data kedua. Data kedua adalah region, berarti kolomnya nanti region, isinya adalah east, central, sama west. Berarti di sini kita tuliskan region. Karena isinya berupa karakter, kita bisa menggunakan data varchar atau nvarchar. Bolehlah di antara dua itu. Kalau nvarchar masih kombinasinya nanti masih kita bisa diperbolehkan untuk melakukan perkalian. Tapi kalau varchar harus kita convert dulu ke integer atau numerik kalau isinya angka kebetulan. Ya, kalau sudah kita tentukan lebarnya berapa. Ya, ini lebar ini. Kalau nanti kita sudah masuk ke manajemen database yang memang untuk sistem harus kita benar-benar tentukan presisi karakternya ya, agar kita tidak terbuang memorinya kalau data nanti sudah jutaan. Jadi kita harus tentukan semaksimal mungkin lah. Tapi di sini sampling kita contoh 50 terlebih dahulu. Kalau sudah langkah manualnya apa yang setelah kita lakukan setelah ini komplit, kita klik save. Nah, akan ada nama table 1 sebagai defaultnya, nama tabelnya. Ini kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh di sini adalah territory, maka kita ganti dengan territory. Kalau sudah, klik OK. Apa yang terjadi? Ini kalau sudah selesai seperti ini, kita close saja. Kita refresh. Nah, maka di sini akan muncul tabel yang baru saja kita buat, kita create ya. Ada nama DBO territory. DBO ini defaultnya SQL Server, walaupun kita ini istilahnya scam ya. Database object ini scam. Jadi kita sebenarnya skemanya itu kita bisa buat nama sendiri. Tapi kita belajar yang SQL Server versi yang berbeda ya. Tapi kalau ini intinya adalah kita menggunakan defaultnya dia DBO.
Walaupun kita nanti bisa, kalau nanti ketemu teman-teman ada kok ada namanya bukan DBO ya, contohnya ada nama main, ada nama utama, ada nama ini, itu bisa dibuat sebenarnya pada saat kita menentukan di awal ya. Tapi kalau kita nggak membuat pun nggak ada masalah, nanti di skemanya di SQL akan dibuatkan sendiri namanya DBO semua. Kalau sudah, cara isi datanya seperti apa? Kalau sudah kita punya tabelnya, karena ini pasti kosong. Sedangkan di contoh sini kita punya 3 data. 1 untuk is, 2 untuk central, 3 untuk west. Bagaimana cara mengisi datanya? Perintahnya juga ada 2, bisa menggunakan query, bisa menggunakan cara import dari tabel lain, dari data lain, atau juga dengan manual. Kita buat manual terlebih dahulu. Ya, kita buat manualnya, caranya adalah seperti ini. Tadi kita buka yang sini. Kita klik kanan, kita klik edit top 200 row. Pertanyaannya kenapa 200? Sebenarnya defaultnya ya. Kita bisa rubah jadi 100, kita bisa rubah jadi 1000 dan seterusnya. Ada di settingan di tools kalau nanti teman-teman explore. Defaultnya 200, kita klik. Nah, di sini ada kosong, isinya 0, default 0 karena kita tadi allow 0. Tapi kalau kita nggak allow 0, di sini akan ngeblank. Ya, blank data ya, data kosong. Cara pengisiannya sama kayak seperti di Excel ya. Kalau kita olah data di Excel, kita pilih 1, kita tulis tadi regionnya East, Central sama West, kita tulis East ya, kita pindahkan atau kita tab ke bawah Central 3 ya. Setelah selesai, ini nggak perlu save karena ketika sudah pindah kolom itu otomatis akan nge-save. Contoh ya, tadi kan database yang ID-nya adalah integer ya, berarti kan yang diterima hanya angka. Kita buktikan dengan kita isi dengan huruf. Ada error di sini ya, errornya bisa dibaca. Tapi secara inti data tipenya tidak sesuai di sini ya. Caranya gimana kalau membatalkan? Batalkannya di escape saja, otomatis balik batal ya. Ini caranya. Ini cara pengisian manual ya. Kalau kita coba bagaimana untuk pembuktiannya, kita klik kanan tabelnya, kita select top 2000 row. Sama ini ya, ini bisa diganti juga. Kita menggunakan defaultnya aja 1000 row. Jadi maksimal row yang dimunculkan di sini ada 1000 nanti. Kalau di atas 1000 tetap yang keluar hanya 1000 pertama aja. Ini kurang lebih top 1000 row. Nah, ini query-nya kalau pakai perintah query nanti begini. Nah, ini hasilnya kurang lebih, berarti data kita sudah ada. Ya. Ini datanya sudah selesai untuk yang pertama. Terus kita akan coba pembuatan tabel untuk yang menggunakan perintah query. Bagaimana cara pembuatannya? Ya, saya jelaskan sekilas. Untuk pembuatan query, perintah tabelnya selalu diawali dengan kata create, terus selalu diikuti dengan kata table. Yang warna biru ini adalah informasi mengenai perintah sintak SQL-nya. Jadi kita nggak bisa rubah. Ini adalah defaultnya query mereka. Yang kita bisa ganti adalah yang warna hitam, sales, ID sales, create date, terus sama informasi ini. Ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi nama yang warna hijau biru ya, yang warna biru ini adalah mengenai perintah sintaks yang ada di SQL Server, jadi kita harus ngikutin ya. Sama seperti manual, create table ini adalah perintah pembuatan table. Terus nama sales ini adalah nama tabelnya. Tabelnya apa namanya, ini bebas. Diawali selalu dengan kurung buka, diakhiri dengan kurung tutup. Untuk beda kolom harus dibedakan dengan koma, selalu koma ya. Berarti kolom pertama lah ID sales, tipe datanya varchar, jumlah karakter maksimalnya 10. Untuk yang kedua adalah sales, tipe datanya varchar juga. Maksimal karakter yang bisa kita insert adalah 100. Yang ketiga adalah create date ya, berarti tanggal pembuatan.
tipe datanya adalah small datetime. Small datetime itu berarti bisa mengandung dua kondisi, karena jam dan menit sampai second, tapi yang millisecond ke bawahnya nggak ada, itu small datetime. Kalau kita cukup jam saja, kita bisa menggunakan tipe data date. Ya, itu ada banyak kombinasi untuk tipe data yang berkaitan dengan waktu. Tapi yang umum dan sering digunakan orang adalah small datetime sama date. Ya, bagaimana cara pembuatannya? Caranya seperti ini ya. Kita coba buatkan untuk pembuatan tabel yang menggunakan perintah transact SQL. Pertama adalah kita klik new query. Ya, ini akan muncul dua seperti ini. Kalau kita nggak butuhkan, kita close saja yang jadi. Ya, perintahnya kita bisa manual seperti ini. Create table. Tadi namanya tabelnya sales, kurung buka, ditutup dengan kurung tutup. Ya, tadi ID sales, varchar 10, bisa ke kanan bisa ke bawah bebas. Tadi namanya apa ya? Sales ya, sama kredit. Ya, sales berarti varchar juga 100. Ya, kita pembuktian kita 50 saja. Bagaimana kalau kita nanti isi lebih dari 50 karakternya? Sama kredit. Oh, date time. Ini juga bisa date. Kita pakai small date. Kurung tutup. Sudah ada ya, ini kurung tutupnya ada di bawah. Kalau small date time nggak perlu ada kurung buka kurung tutup karena nggak ada formatnya dan nggak ada batasan maksimalnya. Sama seperti integer ya. Kalau sudah seperti ini, langkah gimana eksekusinya? Apakah klik save? Berbeda. Kalau manual kita klik save untuk menyimpannya. Tapi kalau untuk perintah transact SQL, kita menggunakan perintah execute yang ada tanda warna segitiga warna hijau lah kalau di atau warna agak hitam. Ini klik execute atau tekan F5 di keyboard masing-masing. Ya, kita perintah execute seperti ini. Tanda suksesnya di bawah diperhatikan akan muncul command complete successful. Ya, komplitnya kapan? Jam berapa, tanggal berapa. Ini informasinya tercatat semua di log ya. Kalau sudah, untuk membuktikannya kita refresh saja tabelnya. Ya, di sini sudah ada datanya. Ya, kita sudah punya dua tabel. Territory tadi dari manual create. Untuk sales kita menggunakan perintah query. Bagaimana cara pengisian datanya? Di data sales ada data apa saja? Kita lihat dulu modul berikutnya. Ya, di data sales ada 3, ada beberapa data sekaligus ya. Ada sales 01 namanya John, yang sales 02 namanya Kivel dan seterusnya. Bagaimana cara insert datanya di luar cara penginsertan dengan cara manual yang tadi ya. Ya, caranya kita satu-satu dulu ya. Kita akan coba yang sales dengan perintah query yang pertama. Ya, perintahnya selalu diawali dengan kata insert into, itu wajib. Setelah itu menggunakan perintah DBO. Ada dua perintah yang bisa kita gunakan. Ini kan sudah ya, kita remark. Cara meremark biar nggak jadi mengganggu proses execute. Kalau kita masih menggunakan satu layar, ada dua ya. Pertama bisa kita gunakan perintah ini agar pada saat eksekusi nggak diikutkan sebagai perintah query, kita bisa nonaktifkan. Atau kita bisa kalau beberapa baris sekaligus, kita cara singkatnya begini, tanda gini terus tanda bintang sampai warnanya hijau seperti ini boleh. Atau berarti ini kalau kita eksekusi nggak akan bermasalah, karena kalau kita eksekusi lagi begini biasanya akan ada error. Nah ya, already object name sales sudah ada, tapi kalau kita beginikan dia nggak akan dijadikan sebagai perintah query, jadi nggak ada pengaruhnya apapun. Tabelnya pun juga nggak akan bertambah ya, masih tetap 2. Ini nggak diikut, ini nggak akan dibaca sebagai perintah query aktif ya. Cara kedua untuk menonaktifkan perintah query selain tanda bintang dan garis miring adalah kita satu-satu begini. Ini juga sama, ini berarti juga tidak aktif.
Ya, kalau kita eksekusi pun juga nggak ada masalah dan datanya juga nggak akan berubah, tetap 2 tabel. Ya, ini cara mengaktifkan kalau kita tetap menggunakan satu lembar kerja ya. Ya, untuk perintah mengisi datanya dengan perintah transaksi SQL, kita bisa menggunakan perintah insert itu. Ya, teman-teman perhatikan, insert itu nama tabelnya apa? Tadi sales. Langsung bisa dituliskan seperti ini. Sebenarnya kalau sudah posisi database kita ada di sini aktif, kita nggak perlu menyebutkan nama databasenya atau DBO-nya, karena kita DBO-nya kan standarnya udah DBO semua ya. Kalau yang lengkap biasanya kita bisa menggunakan nama tabelnya, terus nama DBO-nya, baru nama tabelnya. Karena ini sudah ada di posisi database yang aktif di StudyCase 02. Terus DBO kita menggunakan DBO yang default, bukan yang kita buat skemnya sendiri, karena kita menggunakan skem yang ada di SQL DBO. Maka kita nggak perlu sebutkan nama objeknya, kategori objeknya. Habis itu pertama kita bisa akan perintah value seperti ini ya, boleh menggunakan perintah seperti ini ya. Kalau perintahnya nggak disebutkan filenya, berarti teman-teman harus memperhatikan urutan kolomnya. Kolomnya adalah ID, sales, sama credit. Maka di sini paling pertama adalah ID. Kalau kita nggak sebutkan nama filenya, isinya sama aja ya, kita menggunakan dua perintah SL01 ya, harus ditandai kutip ya, karena karakter, terus namanya Jones. Untuk kredit itu adalah defaultnya adalah tanggal sistem, kita cukup tuliskan seperti ini, get date seperti ini. Jadi ini kita ngambil tanggal sistem hari ini. Ada pertama begini, kalau sudah membuktikannya adalah kita blok seperti ini, berarti yang dijalankan hanya yang kita blok saja atau kita abaikan begini. Tapi kalau kita pengen aman dan perintahnya banyak dan gak kesempet kita kasih tanda remark nonaktif, kita bisa perintah blok seperti ini, maka yang jalan hanya ini saja. Satu row terinsert. Cara pembuktiannya sama tadi, kalau kan ini kan kita klik kanan ya, kita bisa perintah seperti ini membacanya, membaca datanya. Select bintang from sales ya, kita coba. Sudah ada ya data 1 di ID 01, nama Jones, kreditnya adalah tanggal 23 bulan 7 jam 20.54. Oke. Langkah kedua, langkah cara lain untuk insert data adalah seperti ini. Insert into ya, tapi di sini bukan value, kita bisa menggunakan perintah select. Untuk select ini nggak perlu tanda kurung buka ataupun kurung tutup. Jadi begini. Kalau select bisa mandiri seperti ini ya, tanpa insert pun dia bisa jalan. Nah, tapi nggak ada. Kalau ini nggak bisa, ini nggak bisa, nggak harus satu paket dengan insert. Biasanya error ya. Tapi kalau select tanpa insert pun bisa jalan. Ini cara kedua juga sama, bisa menggunakan begini. Kita insert ya, pembuktiannya seperti ini ya, sama kan, sama-sama Jones ya, sama-sama 02 karena kita nggak kasih key ya. Contoh kita kasih 03, terus kita isi namanya adalah event, masukkan ya. Oke, kita selesai. Ini insert cara kedua ya teman-teman. Insert bagaimana kalau kita cuman pengen beberapa kolom, caranya sama, tapi kolomnya harus teman-teman sebutkan filenya. Filenya itu apa? Filenya ini ID sales, bisa di drag begini kalau nggak mau repot, nggak mau ngetik, kita drag begini boleh. Nah, kalau disebutkan filenya kita bisa bebas, nggak harus berurutan. Kredit bisa kita tempatkan di depan atau nggak kita insert pun boleh ya. Ya,
bisa begini komposisinya ya. Kalau disebutkan filenya bebas ya, kalau disebutkan begini berarti kita harus pindahkan ke depan kreditnya. Ya, ini boleh seperti ini, hasilnya akan sama ketika nanti kita select. Kita jadikan 03 tadi namanya. Oke. Ya, harus tanda kutip. Kalau ada item berarti ada yang salah. Hasilnya akan sama ya, nggak ada error. Ya, hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Ya, ini ada beberapa database. Ya, kita tinggal pakai. Ada beberapa data lah yang bisa kita gunakan. Terus cara berikutnya bagaimana? Bagaimana kalau datanya banyak? Ya, row-nya banyak ya. Di SQL bisa dengan satu perintah query. Insertnya satu, tapi di berikutnya selectnya lebih dari satu. Untuk data yang banyak dengan sekali query, kita hanya bisa menggunakan perintah select. Kita nggak bisa menggunakan perintah value. Kalau value insertnya harus berulang dan lebih panjang query-nya. Ya, kalau untuk data banyak kita bisa joinkan dengan perintah union. Ya, caranya sebenarnya sama seperti ini. Ya. Tapi kita bisa kombinasikan untuk beberapa row sekaligus. Perintahnya select. Pembuktiannya adalah kita select normal aja. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau pakai value nggak bisa, harus satu-satu. Harus kita perintahkan, harus kita tambahkan insert di sini di bawahnya setiap row. Query-nya lebih panjang ya. Ya, kita bisa menggunakan ini. Ya, jadi kita coba contohkan di sini dulu aja. Buat dulu aja. Karena satunya akan kita coba menggunakan dari Excel. Kita copy. Bagaimana kalau datanya bukan dari manual ya, ada di Excel lah atau di CSV. Selain menggunakan import, bagaimana manualnya? Ya, ini contohnya. Kita 2 row sekaligus, maka hasilnya seperti ini. 2 row affected, berarti kita 2 row sudah terinsert dalam satu query. Hasilnya begini. Ada kan? Terus bagaimana kalau datanya itu ada di Excel? Kita coba kombinasikan. Contoh, data berikutnya ada di Excel. Ya, kita coba create data di Excel. Sel 01 copy ya. Cara ngopi ngeblok baris kurang lebih begini. Tekan tombol shift, tekan tombol alt, terus panah ke bawah. Kita juga hanya bisa ngopi beberapa row aja yang sama. Copy. Rapikan. Ya, kalau sudah, tanggalnya kita set di sini saja. Karena ini mau di copy dari Excel ya, berarti kita ikut tanggal Excel. Samakan semua ya. Tapi ini nggak ada jamnya, nggak apa-apa. Ya, kalau dari Excel gimana caranya? Caranya gini, copy. Kita buka SQL kita klik kanan tabelnya, edit 200 row. Di blok baris paling bawah ya, yang 0 kita paste. Nih hasilnya akan ke copy secara otomatis. Cuman kalau ini datanya ratusan ribu row, cara ini cepat, tapi waktunya agak lama karena copy satu-satu ya. Yang hasilnya sama. Kalau sudah kita select, pasti akan muncul data yang kita sudah tambahkan baik melalui perintah query ataupun menggunakan copy paste dari Excel. Nah, ini ada. Nah, ini adalah data ya, data yang kita punya untuk sales. Terus kita lanjutkan untuk tabel berikutnya. Kita menggunakan data region tadi sudah, trans sales, master salesman. Ya, kita coba create dulu master salesman, kita copy aja ya biar cepat. Kita klik new query saja.
body case 2 kita insert. Oh, sudah ada nama salesman, berarti sudah ada. Yang belum ada pasti sales, territory sama sales sudah ada, produk. Oke, produk yang belum ada sama sales. Kalau copy paste boleh lah. Ini contoh satu lembar kerja untuk 2 perintah ya. Nah, kita coba execute. Nah, dua-duanya ada. Kalau kita refresh, kita sudah punya 4 tabel sesuai dengan kebutuhan kita ya. Territory, produk, sales, sama trans sales. Terus kita isi datanya terlebih dahulu biar cepat. Untuk sales tadi sudah, untuk region sudah, untuk produk kita insert dalam satu perintah query, kita copy paste. Ini kita bikin new query aja ya, kita insert produk, sudah ditambahkan semua. Ya. Untuk sales masih dikosongkan dulu ya, ini belum ada. Jadi ya, ini adalah teman-teman cara pembuatan table database dan bagaimana cara kita mengisi datanya ya. Ini modul kedua. Sebelum kita lanjut modul ketiga, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau kita coba share dulu, atau ada sesuatu yang pengen didiskusikan lah ke teman-teman dulu? Silahkan. Boleh teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan disampaikan di kolom Q&A atau kolom chat ya, sebelum dilanjutkan oleh Pak Irnawan. Ada Mbak? Kalau nggak ada mungkin kita bisa lanjut dulu. Oke, mungkin bisa langsung dilanjutkan saja Pak. Oke, ya. Kita lanjut untuk modul ketiga ya. Ini mengenai lanjutannya dari pembuatan table dan database. Kita belajar mengenai transaksi SQL dengan perintah query join. Ini perintah datanya sudah ada belum ya? Sebelum kita mulai, saya kok loncat dulu ke data sales, apakah sudah ada? Data salesnya belum ada isinya. Apa nanti kita coba isi sendiri aja. Ya, untuk perintah transaksi SQL di sini yang diperkenalkan adalah bagaimana kita mendapatkan data ya, mendapatkan dari table-table yang kita punya, baik itu nanti single table, kombinasi antar table, atau join antar table tapi yang ada key-nya ataupun ada yang enggak. Terus yang kedua adalah bagaimana display data itu diurutkan sesuai dengan yang kita punya, dikondisikan sesuai dengan kebutuhan kita, atau disesuaikan dengan kebutuhan user lah nantinya yang akan menggunakan data tersebut. Ya, kita mulai dari perintah select terlebih dahulu. Select itu ada 2 kondisi. Pertama dengan select bintang. Ini perintah sama ya, ketika warna biru berarti itu perintah dasarnya SQL, sintaknya SQL yang kita harus ikutin. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai data satu table selalu diawali dengan kata select bintang, atau dengan cara select nama filenya kita sebutkan. Kalau tidak semua data di table itu kita pengen dapatkan lah, pengen kita ambil, jadi kita bisa menggunakan select bintang untuk semua table atau select nama kolom masing-masing dari table tersebut. Implementasinya seperti apa? Ada 2 cara. Contohnya select bintang kurang lebih seperti ini. Select bintang from, terus nama tabelnya apa, terus select bintang nama objeknya apa, habis itu baru kita sebutkan nama tabelnya. Kalau sudah di database yang sama, sebenarnya nama ini nggak perlu kita sertakan, langsung nama table boleh. Kita coba kulik satu-satu. Caranya adalah kurang lebih begini. Tadi udah kita coba sekilas ya. Kita punya 4 table, produk, sales, territory, sama trans sales. Ya, trans salesnya masih kosong, tapi nggak apa-apa, kita coba display dulu.
Kita semua dengan select bintang terlebih dahulu ya. Select bintang produk. Atau juga kalau nggak mau menuliskan, kalau kita agak panjang nama tabelnya, kita bisa drag seperti ini ya. Kita copy kalau mau cepet ya. Kalau nggak mau ini, terus kita tinggal drag aja sales ya. Kita juga sama, territory juga sama, run sales ya. Bagaimana kalau untuk semua tabel sama ya, tinggal kita gini aja. Nah, ini hasilnya ya. Tabel pertama adalah produk, isinya ID item, filenya sama item, isinya PR01, pensil dan seterusnya. Terus yang kedua adalah sales, isinya ada sales 01 sampai sales 11. Yang ketiga adalah region, isinya ada 3, East, Central sama West ya. Kalau sudah, coba kita perintah yang kedua, kita sebutkan spesifik kolom yang akan kita munculkan ya. Di sini ada tadi materinya, jadi kita pengen hanya beberapa kolom saja. Caranya adalah sama ya, kita copy paste aja sama seperti yang nama table. Kalau kita nggak mau repot dengan, kalau kita hafal filenya kita langsung tulis saja, tapi kalau kita nggak, kita cukup ini saja, ID, kita koma, nah item. Nah, sama di sales juga sama. Di sales contohnya kita hanya pengen tahu namanya saja, ID sama nama tanggalnya nggak perlu, tapi kita koma salesnya. Untuk teritori juga sama, kita butuh apa ya di teritori yang ada, contohnya adalah ID sama region. Jadi kita tinggal tuliskan region ya. Di sini sudah ada. Kalau kita query-in, berbeda dengan select bintang yang di sini ya. Kalau select bintang tadi karena semua diambil maka keluar data semuanya, tapi karena kalau yang select spesifik kolom kita nggak perlu beberapa field. Contoh yang sales itu ada tanggal create, kita nggak perlu, maka di sini hanya muncul ID sales sama nama salesnya saja, tanggal pembuatannya nggak muncul. Di region juga, di territory juga sama ya. Kalau kita butuh ID-nya nggak butuh, cukup begini ya. Ini adalah perintah select dengan kondisi bintang dan spesifik kolom. Jadi kita bisa menggunakan dua perintah tersebut ya. Selanjutnya adalah kita masuk ke step berikutnya, adalah mengurutkan nama atau kolom ya, mengurutkan informasi yang muncul di perintah display data. Perintah untuk pengurutan, kalau kita belajar di Excel itu kan ada yang sort by ya. Sort by-nya mau apa kan, itu ada macam, bisa kita sesuaikan, mau kolom, mau sort hanya kolom tertentu. Di SQL juga bisa. Perintah yang digunakan defaultnya adalah order by. Setelah perintah select bintang nama table, kita bisa langsung lanjutkan dengan order by. Jadi kita akan mengurutkan berdasarkan apa. Ini bisa tunggal, bisa kombinasi ya. Tunggal dalam arti yang diurutkan hanya berdasarkan satu field saja atau satu kolom saja. Tapi kalau kita pengen kombinasi dari beberapa kolom, kita bisa juga menggunakan perintah order by untuk beberapa kolom. Contohnya di sini nanti item dengan ID item dikombinasikan. Kombinasinya juga bisa berbeda, yang itemnya descending, yang ID itemnya ascending ya. Kita coba contohkan yang atas saja, nanti di bawahnya sama, teman-teman bisa praktekkan. Kalau di sini kan urutannya bebas ya, contoh ya, ngikutin default awalnya, default awal pengisian datanya. Contoh yang produk, saya pengen produk itu order by-nya kan defaultnya adalah, kalau kita lihat datanya,
Untuk yang produk ini isinya ya 01 selalu berurut dengan 05. Saya pengen yang ID item terbesar itu paling atas, maka di sini bikin order by ID item descending. Kalau kita nggak sebutkan descending, dia akan ngikutin defaultnya jadi otomatis ascending ID itemnya. Nah, sini otomatis 05 akan di atas. Kalau yang kita order by itu bukan ID item tapi itemnya yang kita descendingkan, maka tampilan order by-nya ID itemnya juga akan ngacak random lah, ngikutin urutan dari nama itemnya. Di sini pensil kebetulan paling karakter huruf yang paling belakang, maka dia akan muncul di depan di baris pertama, diikutin dengan 05. Kenapa 05? Ya karena di sini di ID itemnya dia urutan pertama. Kalau kita pengen ID item yang itu ada di urut atas yang 05, kita bisa mainkan di sini ID item di scanning juga. Kita coba cek apa hasilnya. Oh, ini masih 01 ya, di scanning ID itemnya urutan ya. Kita coba ada PR01 sama 05. Kita coba mainkan di sini. Ya, kita tinggal ulas sepertinya kita ini ya. Scanning, scanning. Kita coba scanning dulu. Ya, oke. Kita main tadi. Ini bisa kombinasi macam-macam ya teman-teman nanti. Ya, kita di SQL-nya mau seperti apa? Ini adalah perintah order by. Ya, kita order by ini bisa kombinasi ataupun main ditunggal. Ya, itu sesuai dengan selera lah, bisa dikulik sendiri ya. Untuk ascending descendingnya kita masuk ke modul ketiganya di lembar ketiga dari modul yang ketiga. Untuk berikutnya adalah filter. Transaksi SQL berikutnya yang kita perkenalkan adalah filter. Filter ini digunakan untuk membuat satu kondisi di mana perintah yang kita munculkan hanya sesuai dengan kebutuhan, nggak semuanya. Kalau kita di Excel kan kita pernah perintah dapat begini ya. Ya, kita bisa mainkan contoh filter begini. Nah, ini contoh ya. Nah, kurang lebih beginilah ya, kita bisa dapatkan ini filter, jadi kita bisa mainkan. Ini kan filter ya. Nah, di SQL juga sama, kita filternya menggunakan perintah where diikuti nama filenya sesuai dengan kondisi di sini ya. Selalu diikuti dengan perintah where, terus disebutkan nama filenya, baru disebutkan fil apa yang menjadi parameternya ya. Kita sebutkan parameternya sebagai case-nya. Maka cara implementasinya seperti apa? Kita kombinasikan di sini. Kita hapus order by-nya. Contoh produk, saya pengen menampilkan hanya yang kodenya PR01, maka tulisannya seperti where ID item sama dengan, karena kalau dia karakter tipe datanya varchar, varchar selalu digunakan tanda kutip kiri kanan ya sebagai pemisahnya. PR01, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau pengen 01 saja. Bagaimana kalau lebih dari satu? Kalau lebih dari satu, kita bisa perintahkan perintah in seperti ini. Ya, kita bisa begini. Jadi berarti satu query bisa lebih dari satu yang kita munculkan. Coba 02. Ya, ini akan muncul dua row. Ini bisa banyak ya, bisa kita berdasarkan dari tabel lain ataupun kondisi lain. Ya, ini perintah in, maka kondisinya lebih dari satu. Terus bagaimana kalau kita karena kita nggak hafal namanya ya, kita coba kombinasikan. Tapi kita ingatnya hanya menggunakan kode yang namanya ada depannya huruf P. Ya, untuk nama contoh gini. Saya yang depannya ingatnya pokoknya semua yang depan huruf P kita mau tampilkan. Bukan perintah menggunakan filenya sama item,
tapi setelahnya bukan menggunakan perintah sama dengan atau in, kita menggunakan perintah like. Ya, kalau depannya mengansur huruf P, maka kita tuliskan P di sini, terus kita kasih tanda persen. Jadi yang depannya P, huruf karakter pertama P, terus diikutin karakter berikutnya bebas, pokoknya yang penting depannya P. Maka di sini ada pensil, terus pen, penset. Atau kita pengen depannya N, belakangnya paling belakang N lah, kan gitu ya. Kita bisa kombinasikan begini. Kalau paling belakang N, maka begini. Tapi depannya bebas, kata-kata apapun boleh. Maka begini ya. Ini adalah perintah filter ya. Nah, kalau bagaimana yang mengansur N, mau depan, belakang, tengah, saya pengen munculkan, maka caranya begini. Ya, ini adalah perintah filter ya, dengan 3 kondisi ya tadi. Bisa menggunakan in, bisa menggunakan sama dengan. Kalau sama dengan hanya 1 parameter saja sebagai ininya. Kalau lebih dari 1 parameter yang sebagai media inputnya, kita bisa menggunakan perintah in. Untuk yang 1 parameter tapi karakternya tidak spesifik karakter tertentu ya, kita bisa menggunakan perintah like ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa karakter sekaligus ya, beberapa kata. Ini enggak harus 1 huruf ya, ini bisa katanya lebih dari 1. NI taruhlah kan gitu ya, itu boleh. Nah, berarti nggak ada kata NI di tengah-tengahnya. Kita coba EN. Nah, berarti ada NC, contohnya kan macam-macam ya. Muncul ada di sini. Ya, ini kombinasi tanda like ini bisa kombinasi depan hurufnya nggak harus 2 karakter, 1 karakter, tapi bisa lebih dari 1 kata pun diperbolehkan, 1 kalimat pun diperbolehkan. Dengan tanda bintang kiri kanan, maka dia akan tanda persen kiri kanan, berarti sisanya akan diabaikan karakternya. Ini adalah perintah filter yang diperkenalkan dengan perintah where dengan beberapa kombinasinya ya. Ya, ada like, ada in, dan ada sama dengan. Ya, di sini adalah perintah filter ya. Sama ya, depannya nggak ada perubahan. Select bintang prompt, nama tabelnya, terus nama filenya, baru variabel atau parameternya. Nah, ini adalah perintah query tunggal. Query tunggal ini berarti hanya 1 tabel yang kita coba tampilkan. Nah, setelah kita mengenal perintah query tunggal di sini, sebenarnya perintahnya banyak, nanti teman-teman bisa explore ya di luar perintah yang sudah kita jelaskan di sini. Tapi secara garis besar perintah transaksi SQL untuk menampilkan data adalah kurang lebih ini. Ya, saya tambahkan sedikit mengenai kalau kombinasi dengan field lain ya. Kalau kombinasi dengan field lain, tinggal sebutkan aja begini, ID item dengan apa, and ya, item sama dengan apa ya. Atau juga kombinasinya kalau N kan berarti syaratnya wajib dua-duanya terpenuhi, atau bisa menggunakan salah satu syarat bisa menggunakan perintah or ya. Kalau dia menggunakan tipe datanya desimal, bisa menggunakan lebih besar, lebih kecil ya, tidak sama dengan, macam-macam lah. Ini tergantung field di depannya ini yang sebagai syaratnya itu mengandung tipe data apa. Kalau tipe datanya yang mengandung desimal, yang ada angka dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan perintah lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Ini adalah perintah yang pertama mengenai query single. Kita masuk ke transaksi SQL yang lebih dari 1 tabel, join ya. Ini contohnya. Untuk perintah join antar tabel, syarat pertama adalah tabel yang akan kita join punya relasi datanya. Relasi datanya itu berarti di tabel pertama dan tabel kedua itu ada korelasinya, ada data yang menyambungkan, adalah kolom yang menyambungkan ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah query dan query-nya akan maksimal. Tapi kalau 2 tabel itu enggak ada data yang terkait, query join kita akan bukan sia-sia, akan ya kita nggak akan dapat data yang benar. Jadi karena nggak ada data yang
nyambung antara data satu tabel dengan tabel yang satunya. Contoh yang ada kaitannya relasinya dari master data yang kita punya, kita bisa identifikasi ketika kita select bintang semua dulu. Kalau awam ya, bahasa awamnya kita bisa begini kan dulu lah. Salesnya belum ada, kita coba pakai yang 3 tabel master. Dari 3 tabel ini apakah ada relasinya kira-kira? Antara item dengan sales tidak ada, kodenya juga berbeda, ID item, ID sales nggak ada yang sama, dengan region juga tidak ada yang sama, jadi kita nggak bisa koneksikan ya, kita nggak bisa koneksikan. Tapi kalau kita pengen menampilkan dalam satu query, kita bisa gunakan perintah union sebenarnya. Nanti kolomnya akan ke kanan ya, nanti teman-teman explore aja ada perintah union. Jadi untuk menampilkan mengkombinasikan lah, bukan menampilkan, mengkombinasikan 2 tabel dari 2 tabel atau lebih, tetapi tidak ada korelasi antara satu tabel dengan tabel yang lain, tidak ada satu field yang bisa jadi media lah, jembatan untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lain. Kalau bisa di DBMS tingkat lanjut, nanti kita mengenal namanya relasi antar datanya, yang mapping primary secondary-nya ya. Ini karena ini nggak ada, berarti kita butuh data sales sebagai media untuk menghubungkan data produk, sales sama teritori. Di sini ada contoh salesnya, kayak ada perintah insert sales, tidak produk dan sales, ada master sales. Kalau nggak ada, kita coba insert ya. Kita coba ambil data sales yang ada di studi case 1, pernah ada transaksi ya. Nah ini sudah ada, kita coba copy sajalah, kita coba copy, kita pindahkan ke Excel dulu aja biar cepat. Atau kita belajar sedikit ini, minta insert dari tabel lain ya. Ini transaksi kita kan kosong ya, nggak apa-apa, kita sambil explore aja karena ini bisa diekspor kemana saja. Tadi kan karena kita sudah copy lewat Excel, sudah kita coba, kita pengen ngambil data transils ini dari studi case 1. Bagaimana caranya? Caranya begini, strukturnya samakah? Sudahan, kalau sama kita tinggal pakai saja, nggak perlu. Pertama, untuk agar kita bisa insert, kita pastikan strukturnya sama dulu biar kita bisa menggunakan perintah bintang. Paling bawah total, order date ya sama ya. Caranya gimana? Untuk mengisi data dari transils di studi 02 yang diambil dari studi 01. Perintahnya sama seperti perintah insert yang lain. Insert into ya transils. Karena kita posisi database-nya ada di 02, jadi kita nggak perlu sebutkan. Kita mau ambil data dari studi case pertama. Caranya gini, karena ini ada di, kenapa kita perlu menyebutkan nama database-nya? Karena posisi kita ada di studi case 01. Kalau nggak kita sebutkan, nanti yang kebaca yang di bawah. Terus yang kedua, kita masukkan transils-nya. Pembuktiannya kita begini kan ya. Ya, ini ada error, ada yang salah, kurang tanda titik di sini. Ya, nah ini kan udah ada, kita tinggal insert saja. Yang kita butuhkan adalah order date-nya. Totalnya nggak perlu kita ambil, maka kita sebutkan order date dulu. Track ID sales, OID, unit, PS, sama unit cost. Total costnya kita ambilkan, makanya sama ya. Karena hanya beberapa kolom, nggak semua ini, kita nggak bisa menggunakan perintah bintang. Testing dulu, kita perintah select dulu ya, sudah ada, tinggal insert ulang.
Ya, hasilnya yang tadinya di sini kosong, sekarang kita punya data. Ya, ini ada datanya, kita bisa ngopi dari data lain. Nah, ini adalah ya kemudahan dari pengolahan data menggunakan database adalah seperti ini. Kalau kita punya beberapa data ataupun kita nanti ada server lain pun kita bisa koneksikan dengan satu layar manajemen studio kita. Ini sudah, berarti kita masuk ke perintah query relasi ya, join ya. Di sini tambah di join. Ya, perintah SQL kita masuk ke modul keempat ya. Perintah ini SQL inner join, ini teorinya kurang lebih seperti ini. Perintah query merelasikan antar satu tabel dengan tabel lain, di mana komunikasi antar dua tabel atau lebih melalui satu atau lebih field yang identik atau sama ya, baik secara fungsi, tipe data itu harus sama. Hasil dari perintah inner join adalah menghasilkan data baru, di mana menghasilkan data baru ya, di mana hanya data yang mempunyai key yang sama yang akan ditampilkan. Ya, itu perintah inner join. Maksudnya data yang mempunyai syarat yang sama adalah berarti antara dua tabel itu nanti hanya yang mempunyai data yang di tabel 1 ada, di tabel 2 ada, dijoinkan dua-duanya ada, maka dia yang akan muncul. Kalau ada salah satu data di satu tabel ada 10 row, di mana ada satu row itu bukan punya dari data kedua, maka nanti yang muncul bukan 10 tapi tinggal 9 kalau dua-duanya ada 9. Ya, teorinya begini prakteknya. Di data sales ya, kita coba dari produk ID dulu. Di sini hanya ada produk 1, 2, 4 sama 5 ya, nggak ada produk 03 ya. Ya, di sales kita punya 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Nah, berarti nggak semua data sales kita punya. Contoh, kita coba lihat regional ID-nya juga sama. Regional ID-nya hanya ada di regional ID 1, sedangkan di master datanya ada 3. Perintah inner join akan seperti ini hasilnya. Kita dari territory dengan sales dulu ya. Antara perintah, kita pengen menampilkan nama region untuk transaksi sales, ini punya region mana, kasusnya seperti itulah. Jadi kita pengen munculnya itu kalau kita implementasikan ke Excel adalah ya ID salesnya ini, nanti di sini ada regionnya. Region dari 1 adalah contohnya East gitu ya. Nah, kita pengen munculnya tuh kurang lebih seperti inilah. Kita pakai sales nggak bisa, pakai territory juga nggak bisa, harus kombinasi antara sales dengan territory. Ya, caranya kita matikan dulu aja. Kita contohnya adalah seperti select bintang from. Ini kalau kita belum sebutkan fieldnya dulu ya, kita langsung semuanya. Perbedaan perintah diawali dengan kata inner join ya, disebutkan nama tabel keduanya, terus direlasikan dengan nama field yang sama. Nama field yang sama adalah rec ID di sales, dan di territory tadi apa ya nama fieldnya, kita coba bintang dulu aja. Di teritorinya adalah ID ya, rec ID dengan ID. Namanya nggak harus sama ya, nama kolomnya, tapi isi datanya dan tipe datanya yang penting harus sama. Kita sebutkan begini bisa ya. Cara panjangnya inner join on, selalu dikatakan dengan on di awal, dilanjutkan dengan perintah nama tabelnya disebutkan, terus kita sebutkan nama kolomnya ID sama dengan ini juga sama, kita harus sebutkan nama tabelnya terus nama kolomnya ya, rec ID. Kalau nggak muncul karena ini mungkin baru belum di press, kita sebutkan aja manual. Bagaimana implementasinya, kita coba begini ya. Ya, ini hasilnya ya, kita bisa lihat region 1
hanya is saja yang muncul, itu adalah perintah inner ya. Teman-teman, kalau kita belajar inner kurang lebih begini ya. Jadi hanya dari data region hanya muncul satu, yaitu region is. Kenapa? Karena di data transaksi sales hanya ada region ID yang yang ID-nya satu, nggak ada ID 2. Jadi akan muncul seperti ini. Ini adalah perintah inner join. Ya, jadi hanya dua data yang mempunyai data yang identik yang akan muncul. Bagaimana itu proses sederhana dari perintah? Ini perintah pertama dengan inner join ya, teman-teman. Perintah keduanya, kalau kita nyebutkan table ini kan terlalu panjang ya. Ya, kita bisa ganti dengan aliasnya. Aliasnya tuh bisa dengan satu huruf, dua huruf, tiga huruf dan seterusnya. Ya, jadi untuk menentukan alias di belakangnya gini kita sebutkan A, kita identifikasi yang ke table kedua dengan B. Ininya kita nggak perlu ganti, ini nggak perlu kita sebutkan nama tabelnya, kita ganti dengan A, mewakili dari teritori. B B mewakili dari transsales, maka di sini adalah B. Apakah hasilnya sama? Kita coba querykan. Nah, hasilnya sama kan? Ini ada ya, hasilnya sama. Jadi hasilnya sama. Terus perintah inner join yang lain ya, inner join yang lain ya. Kita hanya spesifik kolom adalah kita pengen munculkan tadi sesuai Excel ya. Setelah reg ID adalah langsung nama regionnya. Caranya adalah berarti kita sebutkan begini. B dulu kita butuhkan adalah order date. Berarti kita harus sebutkan kolom per kolomnya. Habis order date adalah B, reg ID-nya. Baru A, kita sebutkan regionnya. Baru B lagi, kita sebutkan ID sales. B lagi, kita sebutkan unit. B lagi, kita sebutkan produk. Baru B lagi sebutkan unit cost. Ya, kita coba lihat hasilnya. Ya, kalau ada perintah ini berarti ada yang salah nama kolomnya. Mungkin kita nggak hafal ya. Kita coba perhatikan dari perintah yang benar. Reg ID, ID sales ya, A-nya benar, region, nama regionnya, reg ID-nya benar, order date-nya benar, ID sales-nya B titik ID sales. B titik ID sales, B titik unit ya, unitnya pakai S, pro ID ya, pro ID sama unit costnya pakai cost, pakai nggak ada osnya. Kita coba ulang lagi, ada yang salah. Reg ID, reg ID-nya apa sih perintahnya? Reg ID B-nya adalah ID ya, B-nya REG. Oh, REG bukan Q ya. Oke, kita ya, ini hasilnya ya. Jadi kombinasi dari dua table dengan perintah inner join. Kita untuk table yang lain sama ya. Kalau kita pengen query dengan inner join table yang lain, ini kan ada ID sales, pengen munculkan, tinggal dikombinasikan aja seperti ini. Lebih dari dua table boleh. Ini kan sudah ada ya, on, kita tinggal masukkan lagi inner join. Table berikutnya apa? Produk ya, DPO produk, C on C, produk itu filenya apa ya di sini? Produk filenya ID item, di item sama dengan B-nya produk pro ID. Di pro ID ini kita pengen munculkan namanya. Nama produk adalah item, C titik item ya. Ini juga kita bisa munculkan salesnya, maka kita coba inner join DPO sales, namanya sales ya,
Ini untuk banyak tabel sekaligus ya. D on D ID salesnya adalah ID sales ya, kalau kita nggak mau sebutkan. Terus yang ada salesnya adalah di B salesnya adalah ID sales. Untuk menumbuhkan di sini ID sales, nama salesnya kita sebutkan D titik ya sales ya. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada yang salah converter, varchar value 01 data tipe integer. Nah, berarti ada tipe data yang tidak sesuai. Ini varchar ID salesnya DPO sales ya. Perlu perhatikan kalau ada perintah begini berarti tipe datanya ada yang enggak sesuai. ID sales ini integer, sedangkan ID sales di master data adalah karakter. Ini adalah salah satu contoh desain yang mungkin boleh dibilang tidak sesuai. Kalau mau ID yang sama harusnya sama semua ya. Kalau tipe datanya varchar semua, kalau enggak harus dikonvert di sini nanti ya. Caranya dikonvert di ini. Cuman datanya ada atau enggak yang itu jadi pertanyaan nanti, mirip enggak. Kita coba bentar. Select salesnya isinya di salesnya 1 2 3, sedangkan master data di sini isinya ya 01 02 dan seterusnya. Ini enggak, datanya enggak nyambung, jadi kita mungkin bisa abaikan dulu aja. Ya ini teman-teman, jadi kalau ada perintah seperti ini pada saat query pembelajaran, berarti ada tipe data yang enggak sama antara satu key, satu table dengan table yang lain untuk key yang sama. Ini contoh kasusnya adalah SL01 tuh berarti kan di ID sales, berarti antara ini dengan ini tipe datanya nggak sama, maka nggak bisa dikoneksikan. Bisa caranya yang ini harus dikonvert yang ada di B sini ya, dikonvert misalnya nantinya ya jadi varchar seperti ini. Tapi kalau ini datanya nggak ada, biasanya ngeblank nanti hasilnya tuh kan, ngeblank karena fillnya nggak ada, nggak sama ya. Secara datanya nggak sama walaupun bisa dijoinkan, tapi berarti kita take out di sini aja, kita melakukan 3 dulu aja. Di salesnya kita abaikan ya. Ya ini hasilnya. Jadi order date region 1 produknya pensil, PR01, PR21 binder, PR04 dash, PR04 dash, PR05 penset. Ini perintah inner join. Jadi inner join itu akan menampilkan semua yang antara beberapa table tapi yang punya data identik antar tabelnya. Jadi kalau yang nggak ada di salah satu table maka nggak akan ditampilkan, jadi akan diabaikan. Ini adalah perintah inner join. Jadi inner join itu harus ada dua-duanya. Berbeda dengan perintah berikutnya. Perintah berikutnya itu adalah kita bisa mengabaikan salah satu kondisinya. Ya, kita bisa menggunakan perintah lab join. Lab join ini berarti kan fungsinya adalah membuat satu query data akan berpatokan pada posisi table yang sebelah yang pertama disebutkan, bukan sebelah kiri ya, walaupun kata-katanya lab join, tapi adalah yang pertama disebutkan itu akan jadi acuan. Contohnya begini. Kita pakai 2 table saja sebagai sampling. Kita pakai 2 table. Contoh adalah kita menggunakan sales sama dengan teritori ya. Teritori kan ada 3, sedangkan sales hanya ada 1 teritori mengandungnya. Tapi kita pengen semua teritori muncul walaupun nanti isinya kosong. Caranya adalah kita gunakan perintah lab. Jadi yang pertama disebutkan itu diposisikan sebagai sebelah kiri, yang kedua adalah sebelah kanan. Kalau begini nanti hasilnya beda dengan inner join ya. Oh sorry, ada yang lab join yang kurang di mana, multiple C item not be found. Oh ada yang nama produknya kita buang ya. Kalau nggak ada parameter yang di bawahnya kan, kenapa tadi muncul error, karena ini inner join yang C nya belum kita keluarkan. Nah ini hasilnya akan seperti ini.
Jadi yang produk sentral sama waste tetap muncul di regionnya, tapi transaksinya kosong. Itu kalau kita pakai perintah lab join. Beda dengan perintah inner ya. Kalau inner tadi yang 78 nggak akan muncul. Kebalikannya dengan right join. Right join akan hampir mirip dengan nanti inner karena acuannya adalah tabel keduanya. Tabel keduanya adalah transales. Kebetulan transales isinya adalah 6 row ya. Maka nanti akan muncul di 6 row kalau kita coba. Nah, sama seperti inner join seolah-olah, tapi enggak sama persis kalau kondisi di teritori itu ada data juga lebih dari 6 dan kondisinya tidak ada di data teritori. Contohnya nanti ada tiba-tiba ada region 10 padahal di master teritori enggak ada 10. Maka dia akan berbeda juga munculnya, enggak hanya 6. Ini adalah perintah inner, lab sama right join ya, yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi sesuai kebutuhan saja, ini hanya sebatas informasi. Tapi kalau memang memunculkan data yang sesuai untuk kebutuhan reporting atau apapun, harus tetap menggunakan perintah inner join. Bagaimana kalau ada data yang nggak sesuai, berarti itu ada sesuatu yang miss yang harus diperbaiki. Ini adalah perintah query untuk merelasikan dua table atau lebih. Jadi sudah kita rangkum di lab join, sudah kita bahas di right join, tinggal nanti explore lebih jauh masing-masing, bisa menggunakan perintah where dan seterusnya ya kombinasinya. Nah, untuk dua table yang berbeda pengen dalam satu row, menggabungkan lah sebenarnya, kita bisa perintahkan perintah union. Kalau union ini harus disebutkan filenya ya, nggak boleh bintang. Contoh begini, saya pengen master sales sama master apa ya tadi ya, sama sales sama produk lah, ini kan dua ini ya. Bedanya union begini. Nanti kalau kita pengen mengombinasikan dua ini, jarang ada satu kondisi nanti dibutuhkan, tapi kalau secara pekerjaan harian ini jarang terjadi lah. Tapi ada satu momen atau kondisi kita butuh data ini, butuh penggabungan dua data ya. Contoh ini, kita pengen gabungan item dengan sales ya, walaupun ini nggak nyambung ya dengan perintah union. Bisa bisa ya. Nah, hasilnya kurang lebih begini ya, ke bawah ini kan digabungkan jadi satu, walaupun ini nggak nyambung, tapi kita bisa jadikan satu file aja namanya item ya. Ini union, sama aja seperti dengan ini. Nah, tapi kalau bagaimana kalau ini yang nggak di luar ini ya, di luar modul yang nggak ada, adalah perintah cross join. Kalau cross join harus disebutkan ya, nanti bisa teman-teman explore yang cross join ya. Di sini ada, nah di sini kalau cross join harus disebutkan nama, sama seperti inner join ya. Cross join table A dengan table B gitu. Kita gini aja, coba bisa nggak cross join. Oh, ini salah perintah cross joinnya ya. Oh, cross join B. Ya, kita nanti coba sampai ekspor, teman-teman ekspor, jadi nanti akan jadi dua kolom setahu saya di sini. Jadi contoh sales ya. Nah, seperti inilah cross join. Jadi kalau suatu saat ada satu report pengen menampilkan produk dengan ke semua customer, nanti baru nyari transaksinya, kita bisa menggunakan perintah cross join seperti ini untuk jadi acuan awal reportingnya. Jadi ini akan mengombinasikan per row masing-masing akan disebutkan sama dengan nama salesnya, walaupun ini nggak terkait apapun ya, tapi akan semua akan disusun dari dua data yang ada. Inilah perintah query untuk merelasikan antara dua table atau lebih ya. Ada inner join, right join, lab join, cross join sama union. Kebutuhannya berbeda-beda, tapi yang sering akan nanti ketemu mengolah data adalah inner join, lab join ataupun right join. Cross join itu untuk beberapa kondisi dibutuhkan nanti untuk reporting yang majemuk ya. Ini sudah ya perintah untuk yang modul ketiga berkaitan dengan join data.
Yang berikutnya adalah mengenai group by. Group by ini adalah pengelompokan data berdasarkan kondisi tertentu. Ini biasanya berkaitan dengan transaksi. Pengen tahu penjualan atas sales A, berapa sales dalam satu hari. Pengen tahu total omset. Pengen tahu total quantity yang diorder dalam satu hari. Itu adalah kita menggunakan perintah group by. Pengen menjumlahkan, kita menggunakan perintah sum seperti di Excel ya. Untuk mentotal row yang ada, kita bisa menggunakan perintah count, atau menghitung jumlah orderan, jumlah row orderan, kita bisa menggunakan perintah count, dan seterusnya ya. Implementasinya seperti apa untuk perintah group sama group by ya. Jadi contohnya adalah, kasusnya adalah gini. Kita punya data sales di sini ya. Ini ada is, kita pengen tahu jumlah unit yang diorder ya. Untuk is, hanya is saja. Makanya perintahnya akan seperti ini. Kalau untuk satu is saja, kita bisa menggunakan rec ID. Kita berarti tanggalnya kita buang. Kita pengen menjumlahkan total unitnya. Ini kan unitnya ya, tanpa melihat salesnya. Maka kita seperti ini perintahnya. Sub unit cost. Unit ya, sorry, unit. Sama count. Count itu berarti jumlah barisnya ada berapa sih, jumlah row-nya. Count. Count itu bisa diwakilkan bintang atau bisa akan diwakilkan field tertentu. Row, cuma CML, total unit. Ini nama field ya, kalau nggak disebutkan nanti akan muncul 0 di atasnya. Contohnya gini ya. Nah, perintahnya karena hanya mentotal satu region, maka harus diperintahkan dengan group by, terus diikutin dengan nama field yang bukan di sum ya, sesuai dengan pengelompokannya berdasarkan apa ya. Ini region ID sama nama region, maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Is nilai totalnya 97 unitnya, ada 6 row. Nah, ini kan karena nggak dikasih kata aliasnya, maka munculnya adalah kolom name-nya 0. Kalau pengen ada nama kolomnya, kita pakai S atau langsung sebutkan aja nama ininya, total unit ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nih, total unit ya, kurang lebih seperti ini. Ini bisa dikombinasikan ya teman-teman. Jadi bisa kombinasikan. Contoh hanya berdasarkan sales, maka di sini tuliskan aja ID sales. ID sales, namanya di sales ya, benar-benar. Kalau begini juga di sini harus disebutkan ID salesnya juga. Sorry, ini tanda titik. Ya, ini sama juga harus disebutkan ID salesnya. Nah, berarti ini lebih detail lagi. Satu region ada 3 sales, masing-masing sales isinya 16, unitnya 18, 63 dengan masing-masing row masing-masing 2. Jadi ini kombinasi yang bisa teman-teman explore lah. Ada gabungan lain menggunakan Happing Count. Happing Count ini adalah memfilter yang lebih, saya pengen melihat nilai penjualan dari region dengan total unit yang saya mau, tapi yang contohnya total unitnya yang di atas 18 ya. Berarti kita bisa menggunakan ini Happing Count ya. Happing Count berarti total nih. Happing Count untuk total, bukan untuk yang unitnya, unit yang CML-nya ya. Berarti Happing Count yang di atas 2 taruhlah kan itu. Maka di sini nanti hasilnya apa? Maka hasilnya kosong karena kita pengen yang unitnya 2. Tapi kalau kita masukkan 1, maka semua muncul. Nah, itu ya. Ini adalah Happing Count, memfilter lah sebenarnya setelah di summary. Happing Count ini bisa digunakan ketika ada group by ya. Kalau select biasa nggak ada Happing Count-nya, kita nggak bisa gunakan. Yang intinya ada perintah count di sini ya. Ada count-nya tuh baru kita gunakan kombinasi dengan Happing Count-nya. Ini adalah perintah group by yang versi basic dasarnya, yang nanti sering akan kita temukan pada saat kita mengolah data.
di SQL Server. Jadi ada group by, ada Eppington ya, ini biasanya kombinasi. Eppington untuk filternya. Terus ya, setelah kita mengenal inner join tadi, sudah kita mengenal insert, kita mengenal pengolahan data, menggrouping data. Kalau di Excel istilah namanya menggunakan kita pivot ya. Kalau kita belajar pivot ada di sana, jadi semacam menggrouping. Nah, yang terakhir adalah kita memperkenalkan fungsi operator yang ada di SQL. Fungsi operator ini bisa untuk pengalian, pembagian, dan macam-macam. Ada banyak fungsi ya. Fungsi nanti bisa dieksplor fungsi operatornya itu apa saja. Nah, yang kasus yang di sini adalah kita pengen mendapatkan nilai total di sini di data sales yang kita punya saat ini adalah hanya total salesnya, total costnya kosong ya, total penjualannya. Kita pengen dapat hasilnya ini. Caranya gimana? Kalau langsung ke tabelnya langsung, kita bisa perintahkan update atau kita juga menggunakan formula. Ada dua cara ya. Ya, perintah update langsung di table salesnya, atau pada saat di sini kita kalikan. Sales rumusnya adalah contohnya di sini kasusnya unit dikali dengan unit cost, bisa langsung di query sini. Unit B unit dikali B unit cost, B unit cost ya, unit S pakai S, maka hasilnya akan ada pentotalan total cost total sales itu ya contohnya. Maka hasilnya kurang lebih kita gunakan perintah ini terus territory ya. Kita gunakan tadi ada di sini. Nah, ini kan ada nih ya hasilnya. Tapi di data tetap 0 kalau kita queryin di sini. Ya, ini kan walaupun kita sudah querykan tapi di tabelnya masih tetap kosong. Dimana yang ada rejoinnya. Walaupun sini sudah ada, tapi di sininya tetap kosong ya. Kita juga bisa langsung update di sistemnya dengan perintah update ya, perintah. Kalau update sistemnya kita bisa menggunakan perintah ini update. Ini untuk semua tabel ya. Contoh ini adalah sales, kita update total salesnya, tapi bukan namanya sales ya, namanya total. Adalah dia dapat dari hasil pengalian unit cost dikalikan unit cost. Unit cost dikalikan unit ya. Tanda bintang untuk perkalian, tambah normal, pembagian tanda garis miring ya, pengurangan sama ya, minus ya. Ini ada yang salah di mana? Adalah salah kita belum menyebutkan filenya. Total harus ya. Untuk perintah update adalah update nama table set ya, set itu berarti mengawali nama file mana yang akan kita isi datanya, langsung disebutkan file barunya, didapat dari mana, unit cost dikalikan unit, maka hasilnya seperti ini. Sudah ada. Untuk kalau sudah ada data begini, berarti ini nggak perlu, kita tinggal take out, kita buang ya, atau kita tambahkan lah di kanannya biar kita nggak salah. B total hasilnya apakah sama, kita lihat ya, ini hasilnya sama ya. Jadi untuk mendapatkan data perkalian kita nggak perlu juga harus dikalikan. Memang kalau struktur tabelnya nggak ada, kita bisa langsung querykan kita formulasikan di query. Tapi kalau di tabelnya ada, kita bisa langsung ambil di tabel, nggak perlu kita hitung ulang ya. Itu adalah materi untuk SQL fundamental, perkenalan SQL fundamental. Jadi ini adalah dasar kita mengenal database untuk baik nanti untuk development program ataupun kita sebagai data analitik lah. Kita bisa tahu semua, kita bisa ngambil data langsung dari database sebagai data analitik, atau sebagai kita nanti developer sebuah aplikasi, entah itu kita sebagai database adminnya atau kita juga merangkap jadi developer program aplikasinya. Jadi caranya kurang lebih seperti ini.
Jadi nanti kita kombinasikan dengan kemampuan keterampilan kita di sisi aplikasinya. Ya, untuk materinya kurang lebih seperti ini ya, waktunya ya sudah hampir 1,5 jam lebih ya. Jadi yang kita bisa maksimalkan untuk sebagai membuka wawasan kita mengenai SQL fundamental kurang lebih seperti ini. Jika ada kondisi dan pertanyaan lain nantinya bisa dikomunikasikan melalui grup yang ada di camp yang sudah disediakan. Jika ada hal lain nanti dari tim camp akan bisa kombinasi ke saya untuk menanyakan. Ya, untuk materi mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mbak Nanda ya detailnya. Mungkin pada saat pendaftaran sudah ada. Demikian ya materi untuk SQL fundamental untuk tanggal batch 23.3 ya Mbak Nanda ya. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup kita bisa ditanyakan ke kami untuk dijawab kalau bisa pada hari ini, kalau tidak nanti kita tampung terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mbak Nanda. Silakan Mbak Nanda. Baik, terima kasih banyak Pak Irnawan atas penjelasan materinya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri untuk sesi pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa terlebih dahulu mengisi link presensi ya. Saya kirimkan melalui kolom chat. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan untuk sesi pada malam hari ini kita akhiri ya Pak Irnawan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Irnawan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman semua. Ya. Izin lab dulu ya Mbak ya. Baik Pak. Baik, untuk teman-teman mungkin jika masih memiliki pertanyaan boleh disampaikan di grup Telegram ya, seperti kata Pak Irnawan tadi. Nantinya kita akan sampaikan kepada Pak Irnawan untuk dijawab. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari kembali materinya, sudah ada di website Camp 404, teman-teman bisa langsung akses. Untuk recording sesi pada malam hari ini akan tersedia di channel YouTube Camp 404. Tapi mungkin baru akan tersedia minggu depan ya. Jadi teman-teman untuk sementara bisa menonton record sesi batch yang sebelumnya. Penjelasannya tentu saja tidak jauh berbeda daripada malam ini. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat beristirahat.